Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para pecinta sinetron Ketika Cinta Memanggilmu? Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya. Seperti biasa, Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru mengenai alur dari cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu, yang tentunya semakin hari akan semakin seru, semakin greget, dan membuat kita semua penasaran. Di video kali ini, Mimin akan memprediksi kemungkinan-kemungkinan besar yang akan terjadi di sinetron Ketika Cinta Memanggilmu untuk episode yang akan datang, di mana di episode yang akan datang kita akan menyaksikan bagaimana momen kebangkitan Aksa ya kawan-kawan. Nah, kira-kira bagaimanakah kisah selengkapnya? Tonton video ini sampai dengan selesai ya. Ya, seperti yang telah kita ketahui bahwa saat ini Aksa memang sedang susah-susahnya ya kawan-kawan. Aksa harus bekerja keras di sebuah proyek sebagai seorang kuli. Ya, biasanya Aksa hanya datang ke tempat konstruksi, mengecek-ngecek apa yang perlu diperbaiki dan juga apa yang perlu ditambah. Namun kali ini Aksa justru malah menjadi pelaku utama dari proyek tersebut, yaitu sebagai seorang kuli. Ya, meskipun dulunya Aksa adalah seorang CEO dari Rahardian Group, namun Aksa tidak gengsi ya kawan-kawan untuk melakukan pekerjaannya kali ini. Meskipun Aksa selalu dipersulit oleh Galang dan juga oleh mandornya sendiri, namun Aksa justru malah membuktikan kepada mereka bahwa Aksa tidak selemah itu. Aksa tidak akan tumbang hanya karena perlakuan buruk mereka. Justru Aksa berpikir jika dirinya mampu untuk mengerjakan semua apa yang mereka inginkan, ini akan menjadi pukulan yang telak untuk mereka, karena Aksa berhasil membuktikan bahwa Aksa mampu. Ya, kerja keras dan juga kegigihan Aksa benar-benar membuat teman-teman satu profesinya itu salut ya kawan-kawan. Ya, meskipun Aksa selalu dijahati oleh mandor dan juga Galang, namun Aksa tetap memperlakukan pekerjaan dengan sangat baik. Itulah yang membuat teman-temannya pun merasa kalah dari Aksa. Mereka menyadari bahwa mengapa Aksa bisa menjadi seorang CEO dari sebuah perusahaan besar, yaitu Rahardian Group, karena memang Aksa memiliki tekad dan juga kemauan yang kuat serta kerja keras yang sangat luar biasa. Mereka pun menjadi iba dengan Aksa. Bahkan ada salah satu kuli yang dulunya sempat membuli Aksa dan mencoba untuk menyakiti Aksa, kini menjadi baik ya kawan-kawan dengan apa yang Aksa perbuat. Kuli itu pun mengatakan jika memang Aksa itu sangat luar biasa, mewakili perasaan mereka semua. Ya, memang di antara mereka ada yang tidak takut dengan anak buah dari bos tersebut. Aksa pun kini mendapatkan kepercayaan dari teman-temannya, dan kini Aksa benar-benar diterima di lingkungan kerjanya. Galang yang melihat semua itu pun menjadi semakin geram ya kawan-kawan. Ya, meskipun Galang sudah berusaha untuk menghancurkan mental Aksa, merendahkan harga diri Aksa, namun Aksa tetap saja berkarisma ya kawan-kawan. Aksa tetap saja bisa menangani semua permasalahan ini dengan baik. Ya, mungkin itu yang dinamakan sebagai berlian ya kawan-kawan. Ya, berlian entah ditaruh di mana saja, itu akan tetap menjadi berlian. Entah itu di lumpur, di tumpukan batu, dan juga lain sebagainya, berlian tetaplah mengkilau. Karena memang Aksa memiliki segudang pengalaman yang sangat luar biasa, sehingga ini akan menjadi kesempatan yang baik untuk Aksa bisa menjalankan pekerjaan ini, dan mungkin nantinya Aksa bisa membuka usaha sendiri ya kawan-kawan, atau membuka perusahaannya di bidang konstruksi.
Nah, sebelum lanjut di video kali ini, Mimin sarankan agar teman-teman menekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya, agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari alur cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu. Setiap hari, Mimin akan membagikan informasi-informasi penting dan juga terbaru dari sinetron Ketika Cinta Memanggilmu. Dan Mimin juga menyarankan agar teman-teman menonton video ini sampai dengan selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Ya, saat ini mungkin sulit bagi Aksa untuk membuat perusahaannya sendiri ya kawan-kawan, karena Aksa memang tidak memiliki uang yang banyak lagi. Tidak seperti dulu, uang hanyalah sebuah nominal. Namun kali ini, uang benar-benar sangat berharga bagi Aksa. Bahkan, Aksa saat ini merasa bahwa uang 30.000 yang ada di dompetnya pun benar-benar sangat berharga. Namun saat ini Adam sudah ketemu ya kawan-kawan. Adam baik-baik saja. Adam sebagai adik dari Aksa tentunya tidak akan membiarkan Aksa hidup menderita bersama dengan Amira. Apalagi Adam juga memiliki perasaan dengan Amira. Namun meskipun begitu, Adam sadar bahwa Amira hanya mencintai kakaknya, sehingga Adam pun hanya bisa mensupport mereka berdua. Mungkin Adam akan menyuruh Aksa dan juga Amira tinggal di rumahnya, karena saat ini rumah Adam kosong ya kawan-kawan, akibat Adam pindah ke rumah Bastian Rahardian. Ya, setelah pindah ke rumah Adam pun akhirnya membiayai atau memberikan modal kepada Aksa. Awalnya Aksa menolak karena Aksa tidak enak, namun Adam percaya dengan uang yang Adam berikan itu, Aksa akan mampu mengembangkan usahanya, karena Adam sangat yakin bahwa Aksa adalah orang yang sangat cerdas dan juga terampil. Oleh karena hal itu, Aksa akhirnya membangun usahanya sendiri ya kawan-kawan, dan perlahan-lahan usaha Aksa pun mulai membesar hingga pada akhirnya Aksa berada di titik tertinggi ya kawan-kawan, sama seperti pada saat dirinya menjadi seorang CEO di The Rahardian Group. Wah, benar-benar makin seru ya, makin greget dan makin membuat kita semua penasaran. Ya, apa yang terjadi kepada Aksa itu ibarat sebuah pepatah. Tidak peduli sekeras apapun kita menghantam dasar, jika pantulannya akan semakin tinggi, maka itu akan semakin baik. Ya, begitu pula dengan Aksa yang saat ini benar-benar berada di dasar keterpurukan. Namun, sebentar lagi Aksa pasti bisa melewati masa-masa sulit ini dan Aksa bisa kembali lagi ke puncak kejayaannya. Nah, itu adalah prediksi dari Mimin. Lalu bagaimana dengan prediksi dari teman-teman semua? Tuliskan pendapat teman-teman semua di dalam kolom komentar ya. Nah, Mimin rasa cukup sampai di sini. Mimin membagikan informasi-informasi terbaru mengenai dari alur cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu. Terima kasih juga untuk teman-teman semua yang telah menonton video ini sampai dengan selesai ya. Ambil sisi positifnya dan juga tinggalkan sisi negatifnya, karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.